Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami grup Hadroh Nur Masyito pada malam hari ini akan mempersembahkan beberapa buah lagu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu
Assalamualaikum. Hah? Asal dimulai baik. Orang kartu bisa nomornya. Orang suara. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta kebahagiaan sehingga kita dapat berkumpul bersama di malam yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang berhormat, seni hadroh bukanlah sekedar lantunan ibadah dan sholawat, namun juga merupakan wujud cinta kepada Rasulullah SAW yang disuarakan melalui irama dan harmoni yang indah. Melalui kesenian hadroh, kita belajar untuk bersyukur, berkomunitas, dan menghidupkan suasana religius di tengah masyarakat. Dan malam hari ini menjadi bukti nyata semangat ibu-ibu di lingkungan Pringgolayan yang terus menebarkan dakwah melalui nada dan syair-syair sholawat. Semoga dari semangat ibu-ibu inilah muncul inspirasi bagi masyarakat luas untuk semakin mencintai seni Islami, memperkuat ukhuwah, serta menumbuhkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Mufasi, Pringgolayan Bapak Dr. Andes Haji, Lurah Condok Catur Bapak Haji Reno Chandra Samaji, Dukuh Dapa Bapak Haji Ahmad Sunari, Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Sleman Bapak Haji Boyeswanto SP, Anggota DPRD Kabupaten Sleman Mbak Sintia Ayu Puspita SI dari Komisi C Fraksi PDI Perjuangan, serta hadirin dan jamaah Masjid Al-Mufasi yang berbahagia. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan, warga Pringgolayan, serta para pecinta sholawat dan penggiat seni hadroh yang telah berkenan hadir dalam acara penyelenggaraan event perputihan seni fasilitas kesenian hadroh dan masyarakat Pringgolayan. Aduh Baik hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengawali acara malam ini, marilah kita dengarkan bersama lantunan kalam ilahi kepada Bapak Suryana. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وصدق الله ورسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, suara yang merdu dan menyejukkan hati. Semoga bacaan ayat suci dan membawa keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan pembuka dari grup Hadrah Nur Masjidah Pringgolayang. Pada grup Hadrah, kami persilakan menampilkan lantunan selawat tertentu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah, 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 Allah,
سلام يا سلام علينا وجه الحبيب الحبيب في المنام يا مهيمن يا سلام يا سلام يا سلام علينا وجه الحبيب الحبيب في المنام ولا نبي من منادي يا سلام غير المصطفى مصطفى آل النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا سيدي إلى علم اليقين النبي يا سيدي إلى علم اليقين أن رب العالمين أفراد الصلاة عليه أن رب العالمين أفراد الصلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه Luar biasa. Terima kasih kepada Guru Hadratul Masyitoh atas penampilannya yang indah dan penuh semangat. Semoga penampilan Guru Hadrotul Masyitoh menjadi pembuka yang penuh makna dan menambah semangat kita semua dalam menghidupkan kesenian Islami di lingkungan Pringgolayan. Selanjutnya, mari kita simak perkenalan profil Guru Hadratul Masyitoh Pringgolayan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Guru Hadroh kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan kami dari Grup Hadroh Normasito. Nama Normasito kami ambil dari dua kata yang syarat bermakna. Nur berarti cahaya, sementara Masito adalah nama seseorang wanita soleha yang teguh mempertaruhkan imannya di jalan Allah. Nama ini tidak terlahir begitu saja. Nama ini merupakan hasil usulan dari Bapak Kiai Haji Ahmad Malik Madani. Dari nama inilah kami berharap dapat menjadi cahaya dakwah serta meneladani keteguhan iman Masitoh dalam perjuangan kami menyiarkan sholawat dan menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Grup Hadroh Normasito berdiri pada tanggal 9 Maret 2008, di mana usia ini sudah 17 tahun ya Bapak Ibu. Kami berasal dari Pringgolayan Dabak Condong Catur Depok Sleman dan beranggotakan 24 orang pecinta sholawat yang memiliki semangat untuk berdakwah melalui seni hadroh dan rebana. Adapun visi kami adalah menebarkan syiar Islam melalui seni hadroh dan sholawat yang menyejukkan hati serta mempererat ukhuwah Islamiyah. Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki beberapa misi, diantaranya: satu, menghidupkan tradisi sholawat di tengah masyarakat. Yang kedua, membangun semangat dakwah dengan seni musik Islami. Yang ketiga, mengenalkan kepada masyarakat agar semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menjadi wadah silaturahmi bagi para pencinta sholawat. Struktur organisasi Hadroh Normasito terdiri dari Dewan Penasehat, di mana itu dipimpin oleh Ibu Nyai Haji Lutfia Dewi Malik Madani beserta Bapak Sumio. Dan ketua grup Hadroh kami ada Ibu Sumartini. Grup kami memiliki beberapa formasi, mulai dari vokalis, penabuh rebana, bass, keprak, hingga tim pendukung yang selalu menjadi kekompakan dan semangat dalam setiap penampilan. Di antaranya ada tim vokalis yang terdiri dari ada Mbak Pontiati, ada Mbak Widya, ada Mbak Sumarni, ada Mbak Juniati, tentunya saya sendiri Mbak Ika Dewi. Ada juga tim rebana yang terdiri dari ada Ibu Ardila, ada Ibu Sumartini, Ibu Zunaria, Ibu Parianti, Ibu Samiem, Ibu Painem, dan Ibu Bakti. Tak lupa juga ada tim ketipu yang terdiri dari Bu Martini, Bu Murtini, Bu Isbanar, Bu Muci Rahayu. Tunjukkan senyumnya ibu-ibu. Ada juga Bu Murdia, Ibu Supriyanti, Ibu Aminah, dan Ibu Sumira. Ada juga tim tamborin yang terdiri dari Ibu Paina,
dan Ibu Mariani. Yang terakhir, kalau nggak ada tim gendung ini, kita nggak bisa jalan ya Pak. Ada Mbak Mila Isnawati. Selain tampil di berbagai acara pengajian, Walimatul Urji, haul, parade hadrah, dan peringatan Hari Besar Islam, kami juga aktif mengikuti festival hadrah dan berbagai lomba serta parade kesenian Islam, baik di tingkat daerah maupun antar lembaga. Melalui grup ini, kami berharap dapat terus berkontribusi dalam dakwah Islam, menjadi generasi yang cinta Rasul, serta menjalin ukhuwah yang kuat di antara umat. Akhir kata, semoga kehadiran kami, Grup Hadroh Nur Masitoh, dapat membawa cahaya, ketenangan, dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenalannya. Semoga Grup Hadroh Nur Masitoh semakin maju, semakin dikenal, dan semakin banyak warga masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan kesenian Islam seperti ini. Kini tibalah kita pada sesi sambutan. Sambutan pertama oleh Takwir Masjid Al-Muhtasim Pringgolayan, Bapak Dr. Andes Haji Edi Purnomo. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu Bapak, dan saya hormati Wakil Ketua Takmir serta seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Al-Masih, ibu-ibu kelompok Hadroh Nur Masitoh. Ini pakai seragam baru lagi kan? Yang baru belum beli. Ini baru cari sponsor. Yang saya cintai dan saya banggakan, saya pun tidak punya anak perempuan, tapi ketika ada sebaya anak perempuan saya yang membanggakan di samping saya saat ini, Mbak Cesa Ayu Puspitasari. Puspitasari, memang ada. Cesa Ayu Puspitasari, bagus ya namanya. Orang yang bagus. Coba ibu-ibu bapak lihat ke saya, sudah lihat ke saya, lihat ke samping saya. Tolong mengingat wajah beliau. Wajah beliau itu menyejukkan dan memberi harapan ke depannya. Sekarang beliau berada di DPRD Kabupaten Sleman, dan salah satu penyebab untuk kita bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini berkat jasa beliau. Tepuk tangan dong. Mas Jovan serta di sampingnya saya belum begitu paham Ibu Syed. Mbak Bulan. Ya, baik, dan semua jamaah Masjid Al-Masih. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada dasarnya saya mewakili Grup Hadroh Nur Masitoh yang berbahagia pada saat ini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Cesa Ayu Puspitasari, salah ya? Atas upaya beliau tulus
lalu akan menggunakan keagamaan di wilayah ini, sehingga ada sesuatu yang bisa bersamakan. Semoga amal baik beliau ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada informasi roh, dan juga bagi saya ini senantiasa dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, sehingga bisa berbagi lebih banyak lagi pada kita semua. Saya kira itu aja intinya ya. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata atau sambutan atau hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya. Sambutan kedua oleh Lurah Condong Satur atau yang mewakili Bapak Dukung DPR Haji Ahmad Sunardi. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Nisa Ayu Puspita apa tadi? Yang terhormat Bapak Takmir Masjid Al-Muhsin Bapak Haji Edi Purnomo yang kami banggakan dan kami hormati, Ketua Grup Masjitoh Ibu Sumartini, semua hadirin yang kami hormati, khusus Mbak Slamet Sepuh dari Benggolayan. Tak lupa melihat pada bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada malam hari ini Bapak Ibu bisa menghadiri event penggiat kesenian fasilitas kesenian hadroh yang alhamdulillah pada malam hari ini pribadi saya bisa hadir, bisa menemani dari ibu-ibu hadroh makhluk masjid di Benggolayan. Salawat dan salam mengatur kepada junjungan kita Nabi Muhammad menuntun kita kepada dunia Islam. Tanpa kita punya agama Islam ini, tidak mungkin kita pada malam hari bisa berkumpul dan mengangkat berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami akan banyak terima kasih pribadi, banyak terima kasih atas tersenggahnya hadroh di Benggolayan. Dulu saya itu tidak ada hadroh tahun 87, 88, 89. Adanya selawat berjanji. Selawat berjanji itu hibaan. Hibaan ini yang dibaca apa terima aliyah itu sampai selesai. Jadi setelah Isya tahun 87, 88 sampai 3 tahun, saya tidak seorang ahli yang berjanji, tapi saya ingin mengumpulkan umat yang senang berjanji. Belum ada suka hadroh di mana-mana, selawatan yang sangat indah dan sangat laris sekali untuk mensiarkan dan menyelamatkan pada Nabi Muhammad SAW. Itu 3 tahun saya ngobrol berjaya dari kampung ke kampung. Ini cerita sebentar. Itulah alhamdulillah dengan adanya kemajuan zaman, kemajuan waktu ini yang nama hadroh itu bermacam-macam selawatnya. Dulu itu khusus hanya baca hibaan berjanji itu. Ya saya tidak bimbing dong, saya tidak kuat, tidak bisa apa-apa. Senang ngumpul ke umat dari Buatan, dari sampai Manfaat, sampai Kosong ini. Subhanallah. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan hadroh ini mudah-mudahan Allah Ta'ala dan juga ada Nabi misalnya bersama kita besok di yaumul akhir setelah kita meninggal. Allahumma amin. Amin. Dari Nabi Muhammad SAW.
Itu saja dari saya, cerita sedikit itu mudah-mudahan memberi semangat dari ibu dan bapak-bapak sekalian. Yang jelas monggo selalu kita silakan selawat ini dengan selawat, mudah-mudahan kita nanti dapat selamat dari Allah dari Nabi Muhammad SAW. Itu saja dari saya. Maaf bila ada mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Semoga dukungan pemerintah kelurahan senantiasa menguatkan kegiatan masyarakat, khususnya di bidang kesenian dan dakwah. Dan sambutan selanjutnya ramah tamah yang akan disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Sleman, Mbak Cisa Ayu ST dari Komisi C Fraksi PDI Perjuangan. Izin ya Ibu Bapak, tak agak kesini supaya bisa melihat ibu yang cantik dan masih. Ya kelihatan ya Pak, ya ruangan tiang soalnya Pak. Nanti Pak Ika udah macak lama-lama 2 jam lagi Pak dandannya. Oh ya, izin ya Ibu Bapak. Izin ya Bu. Nah, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sugeng dalu ibu bapak semuanya. Yang kami hormati Pak Duko, yang kami hormati Pak Edi Purnomo selaku Ketua Takmir, yang kalau selalu ada beliau itu saya selalu deg-degan Pak Ibu. Karena kalau saya seperti anaknya, kalau salah dikit nanti dijewer sayanya. Dan yang kami hormati dan yang kami banggakan, kelompok Hadroh Nur Masyidah, ibu-ibu semuanya yang dipimpin oleh Bu Sumatini. Dan tak lupa yang kami hormati semua hadirin yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ibu bapak yang kami hormati, ini saya mengizinkan Pak Kuswanto selaku anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Ketua Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sleman, mohon maaf tidak bisa hadir karena beliau juga ada acara di Godean. Jadi mohon diizinkan ya Ibu Bapak. Sedikit bercerita Ibu Bapak semuanya terjadinya pada malam hari ini. Jadi saya berkomunikasi dengan Mbak Ika dan Mas Chandra kaitan dengan kelompok Hadroh yang ada di Pringgolayan. Pada waktu itu kita berkomunikasi kurang lebih di bulan Januari kalau tidak salah ya Mbak Ika. Januari ya. Januari pada saat itu kita berkomunikasi supaya kelompok Hadroh Pringgolayan ini mendapatkan ruang, mendapatkan kuota untuk penyelenggaraan kelompok-kelompok seni melalui dana keistimewaan yang ada di DIY. Karena apa? Yaitu fungsinya dana keistimewaan untuk meningkatkan perekonomian melalui kelompok-kelompok seni yang ada di wilayah DIY. Sedikit bercerita kembali Ibu Bapak bahwa adanya dana keistimewaan di daerah istimewa Yogyakarta ini tidak serta-merta. Artinya ada perjuangan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Lalu mengapa? Kenapa daerah istimewa Yogyakarta ini mendapatkan dana keistimewaan? Kita tahu bahwa peran dari Ngarso Dalem dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ada peran kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia. Dulu waktu Indonesia merdeka tentu belum mempunyai apapun untuk mendirikan suatu bangsa. Tetapi daerah istimewa Yogyakarta dengan sukarela ibaratnya memberikan modal awal untuk berdirinya suatu bangsa, yaitu Republik Indonesia. Maka dari itu untuk memberikan suatu penghargaan untuk daerah istimewa Yogyakarta, maka kita mendapatkan undang-undang keistimewaan pada tahun 2012.
yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Nah, itu perjuangannya Ibu Bapak, kenapa sampai saat ini hanya provinsi yang satu-satunya mendapatkan dana keistimewaan itu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu di dalam perjuangannya kami bisa menyatakan bahwa PDI Perjuanganlah yang paling di depan. Ketika pada waktu itu fraksi Demokrat, fraksi lainnya itu tidak konsisten untuk memperjuangkan dana, untuk memperjuangkan undang-undang keistimewaan, tetapi PDI Perjuangan konsisten untuk memperjuangkan undang-undang keistimewaan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini saya berbicara bukan karena saya berasal dari fraksi PDI Perjuangan, tetapi semua itu ada datanya, semua itu ada notulennya untuk perda tersebut. Boleh ditanyakan ke Nasr Halem kalau sekiranya kurang mantep deh Bapak Ibu. Jadi maka ruang yang besar atau kuota yang besar untuk dana keistimewaan ini ruangnya tentu untuk fraksi PDI Perjuangan. Jadi begitu singkat cerita sejarah tentang dana keistimewaan. Jadi kalau kembali ke belakang, dana keistimewaan itu awal mulanya untuk penggiat-penggiat kelompok seni itu awalnya hadroh juga tidak bisa dimasukkan, tidak bisa diberikan fasilitas anggaran oleh dana keistimewaan. Karena pada waktu itu hadroh dirasa bukan suatu budaya asal dari Indonesia, tetapi lagi-lagi kami fraksi PDI Perjuangan memberikan suatu pengertian bahwa ya adanya kemajuan teknologi, kemajuan zaman, bahwa hadroh ini bisa diselenggarakan melalui dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Ibu Bapak yang kami hormati, terkait dengan dana keistimewaan ini, kita tahu bahwa ada efisiensi pula dari pemerintahan pusat. Jadi yang harusnya 1,2 triliun kita dipangkas kurang lebih hampir 500 miliar sisanya. Tetapi lagi-lagi kami kan punya pemerintah pusat di sana. Kami fraksi PDI Perjuangan melalui Bu Esti, melalui Pak Toto yang alhamdulillah Bu Esti ada di Badan Anggaran DPR RI, kemudian memperjuangkan anggaran tersebut. Sekarang dana Daerah Istimewa Yogyakarta tidak jadi dipangkas 500 miliar, tapi dipertahankan di angka 1 triliun. Alhamdulillah, beri tepuk tangan ya. Mudah-mudahan dengan adanya berita baik itu, kelompok hadroh yang ada di Periwilayan tahun depan bisa apa Bu? Pentas lagi. Kok piknik ya jawabannya? Piknik terus ini. Maksudnya piknik ya Pak? Tapi kan kalau ibunya piknik bahagia, nanti kalau di rumah bapak-bapaknya bahagia Pak. Jadi itu terkait cerita dana keistimewaan, maka kemudian kami perjuangkan pula dana keistimewaan itu untuk kelompok hadroh Nurmasyito. Jadi awal mulanya saya itu mengajukan 10 kelompok seni supaya bisa mendapatkan dana keistimewaan. Tetapi karena ada itu efisiensi anggaran, kami hanya dijatah 6 kelompok. Mau tidak mau saya harus memilih kira-kira kelompok mana yang harus saya prioritaskan untuk mendapatkan anggaran. Nah, salah satunya adalah kelompok hadroh Nurmasyito. Dan ada yang berbeda. Ada yang berbeda dengan pengawalan Pak Kuswanto dan Cisyayu ya Bapak Ibu. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semuanya. Pernah mendapatkan dana keistimewaan sebelumnya? Dari 2008 belum mendapatkan Pak. Kasihan ya Pak. Tetapi dengan kehadiran wakil rakyat yang panjenengan dukung kemarin, insya Allah terlaksana ini ibu-ibu mendapatkan dana keistimewaan. Jadi memang biasanya dana keistimewaan itu prosedurnya adalah ibu-ibu pentas dulu. Ibu-ibu pentas dulu, lalu melaporkan SPJ ke Dinas Kebudayaan, baru anggarannya cair.
Tetapi karena ini apa ibu-ibu? Karena ini istimewa, sudah cair belum ya Bu? Sudah buat apa Bu? Jadi karena ini berbeda ya Pak dari yang lainnya, jadi cair di awal dulu, lalu melaksanakan kegiatan pentas seni. Tepuk tangan untuk ibu-ibu ini berkat negosiasi kita Pak, berkat negosiasi dengan kelompok Hadra, terutama Mbak Ika ini Pak. Berkat negosiasi dan tentunya perjuangan politik, maka dari itu kita cairkan di awal untuk kelompok Hadra Nur Masyito. Jadi ada pesan yang ingin kami sampaikan terkait dengan dana keistimewaan khususnya untuk penyelenggaraan kelompok seni yang ada di beberapa wilayah. Jadi mungkin salah satu faktor yang menyebabkan dana keistimewaan itu dipangkas, tentunya selain efisiensi, mungkin ada cerita yang kurang baik dari daerah istimewa Yogyakarta. Artinya apa? Satu-satunya provinsi yang mendapatkan dana keistimewaan hanyalah DIY. Tetapi angka kemiskinan kita masih tinggi Bapak Ibu. Artinya ini ada cerita kurang baik dan masih perlu pembenahan. Karena terjadi Bapak. Nah, maka dari itu saya berharap melalui kegiatan pada malam hari ini kita bisa merubah cerita yang kurang baik itu. Artinya apa? Kami sampaikan kepada kelompok Hadra bahwa ini ada dana untuk kegiatan seni, ini ada dana untuk pentas. Sederhana saja, artinya ya tentu yang pertama untuk bisa silaturahmi, untuk meningkatkan iman dan takwa tentunya, untuk kita bisa berkumpul pada malam hari ini, dan terlebih yang paling utama supaya apa? Supaya kelompok Hadra ini mendapatkan stimulan dari dana keistimewaan, jadi tidak hilang begitu saja dananya. Karena kalau hilang begitu saja yang hanya dirasakan pada malam hari ini. Tetapi bagaimana kemudian dana keistimewaan ini dimanfaatkan secara sebaik-baiknya. Artinya apa? Harapan kami anggaran itu bisa memberikan sedikit bantuan kas untuk dana Hadra, untuk kelompok Hadra, supaya apa? Supaya bisa berputar ke depannya. Kalau mau pentas, mau parade, untuk melatih mental ya ibu bapak semuanya. Kalau sering tampil kan ya insya Allah mentalnya kan terlatih ya Pak Ibu. Nah itu tidak bingung lagi kira-kira akan seperti apa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah salah satunya dana keistimewaan digunakan untuk itu. Maka kemarin ketika kita bernegosiasi, kita berkomunikasi, yang paling saya tekankan untuk kelompok Hadra Nur Masyito adalah supaya kegiatannya dibentuk, yang penting hangat, yang penting penyampaiannya tersampaikan, tujuannya tersampaikan. Jadi tidak usah mewah-mewah, tidak usah gebiar-gebiar, jadi anggarannya hilang, tidak terasa tidak terasa manfaatnya. Nah kira-kira itu. Jadi tapi saya percaya dan saya yakin bahwa semua yang ada di Brenggolaya termasuk tokoh-tokoh masyarakatnya semuanya bijaksana untuk menanggapi dana keistimewaan ini, untuk menerima dana keistimewaan ini. Artinya saya melihat bahwa kegiatan pada malam hari ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh grup Hadra Nur Masyito. Mudah-mudahan setelah ini seragamnya baru ya Pak Ibu. Lama Bu. Ini udah berapa tahun Pak? Udah 4 tahunan itu. Oh udah 4 tahun benar nih. Oh ya, di sini baru bisa menggunakan anggaran tersebut, atau kalau mau cari sponsor tambahan dikit-dikit ya. Mas. Begitu. Jadi ya harapannya kegiatan pada malam hari ini juga melarisi UMKM yang ada di Brenggolaya, jadi ekonominya berputar. Saya senang dengan kegiatan pada malam hari ini, terus terang jadi kegiatannya betul-betul tercapai cita-citanya. Semangat selalu untuk grup Hadra Nur Masyito. Jangan berkecil hati, walaupun dari 2008 baru dapat bantuan dana tahun ini ya. Tahun depan insya Allah kita perjuangkan lagi. Nah itulah gunanya mempunyai wakil rakyat. Semoga terasa manfaatnya ya Ibu Bapak. Jadi kedepannya
komunikasinya tetap kita jaga. Jadi apapun yang menjadi program di Pergolayan, tidak hanya grup hardrock, apapun itu yang menjadi program Pergolayan, saya siap mengawal, saya siap membantu. Jadi saya di awal kami turun ke warga masyarakat karena apa saya tidak ingin hubungan kita hanya transaksional, Bapak Ibu. Hubungan kita harus terbangun atas dasar kedekatan emosional. Jadi saya tidak ingin serta-merta datang hanya 5 tahun sekali kalau butuh suara gitu ya Pak ya. Nah, karena banyak yang kayak gitu ya Pak. Nah, insya Allah saya tidak seperti itu, mohon doanya. Kalau saya belok sedikit sudah ada yang jawab saya Pak. Kata Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan, intinya terima kasih sekali sudah melaksanakan dana keistimewaan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama dan warga Pergolayan RW 26 semakin guyup rukun, semakin sejahtera, bahagia dan rezekinya lancar selalu. Amin. Itu saja Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan sambutannya. Semoga sinergi antara masyarakat dan pemerintahan terus terjalin dalam melestarikan seni Islam. Hadirin yang kami hormati, kini tibalah kita pada acara inti, yaitu penyerahan fasilitas kesenian kepada grup Hadroh Nurmasitoh Pergolayan. Bantuan ini merupakan fasilitas kesenian yang bersumber dari BKK Danais melalui anggota DPRD Kabupaten Sleman, Komisi C, Mbak Cisa Ayu ST dari fraksi PDI Perjuangan. Untuk itu, kami mohon berkenan kepada Mbak Cisa Ayu SD beserta perwakilan dari grup Hadroh Nurmasitoh Pergolayan untuk maju ke depan melakukan profesi penyerahan secara simbolis yang kemudian akan dilanjut foto bersama. Sini. Ayo bahasa Bandung deh. Tahan. Maksud nyanyi boleh nggak Pak? Boleh. Cempreng ya Pak. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Cisa Ayu SD dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta perhatian bagi kemajuan kesenian Islam di Pergolayan, khususnya kepada grup Hadroh Nurmasitoh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sinergi antara masyarakat dan pemerintahan terus terjalin erat dalam melestarikan seni Islami dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Mari kita sambut penampilan utama dari grup Hadroh Nurmasitoh Pergolayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
biha harul wabah ilhatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah walinge kanjeng Sunan sing eling lan waspada urip ing alam donya kabeh kakalipun pituture kanjeng Nabi iku kabeh saka Gusti yen wis krungu swara adzan enggal-enggal padha sembahyang agama agemeng aji busana aji ning roko yen kabeh wis nyembah Gusti gemahi palojinawi tentrem ayem negeriku tentrem ayem bangsaku Suratira jaya dinegran lebur dening pangestu Welinge kanjeng Sunan sing eling lan waspada urip ning alam donya kabeh bakalipun pituture kanjeng Nabi iku kabeh saka Gusti yen wis krungu swara adzan enggal-enggal padha sembahyang agama agemeng aji busana aji ning roko yen kabeh wis nyembah Gusti gemahi palojinawi tentrem ayem negeriku tentrem ayem